Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 1C yang beranggotakan Nur Aida Hafifah, Putri Syafira, dan Resa Astika Febrianti akan mempresentasikan tentang perencanaan karangan. Saya, Putri Syafira, akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis karangan. Pengertian karangan. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau juga gagasan pengarang menjadi satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan merupakan suatu rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi, karangan adalah karya tulis seseorang yang mengungkapkan gagasan yang disampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan ada 5. Yang pertama deskripsi, yang kedua narasi, yang ketiga argumentasi, yang keempat eksposisi, dan yang kelima persuasi. Pengertian dari karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang memiliki isi tentang penggambaran pada suatu objek. Contoh dari karangan deskripsi adalah gambaran tentang kisah Danau Toba. Yang kedua ada karangan narasi. Karangan yang disusun dengan metode cerita, umumnya karangan narasi disusun dengan cara kronologis, mengandung plot atau rangkaian jalan cerita, dan ada tokoh yang diceritakan. Contoh dari karangan narasi seperti novel, roman, cerpen, dan biografi. Yang ketiga ada karangan argumentasi, yaitu karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat juga menolak pada suatu pendapat atau gagasan. Contoh dari karangan argumentasi ini seperti wacana alasan tentang diperlukannya general check up setahun sekali. Yang keempat ada karangan eksposisi, yaitu karangan yang berisi paparan memberikan data atau juga keterangan sebagai penjelas. Contoh dari karangan eksposisi adalah sebuah wacana tentang tata cara pemilihan umum. Yang terakhir ada karangan persuasi, yaitu karangan yang memberikan atau berisikan himbauan atau juga ajakan pada pembaca. Contoh dari karangan persuasi adalah sebuah wacana tentang iklan atau advertorial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Resa Astika Febrianti. Kepada Resa, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Syafira. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karangan. 1. Jelas dan mudah dipahami pembaca. 2. Memiliki kesatuan yang baik, artinya setiap kalimat penjelasnya logis dan mendukung ide utama paragraf. Jadi kalimatnya itu harus masuk akal dan mendukung ide utama paragraf tersebut. Gitu. 3. Memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Jadi kalimatnya itu tersusun dengan rapi dan logis gitu, nggak berantakan. 4. Efisien atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. 5. Menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Jadi pakainya tuh kayak bahasa yang biasanya dipakai biar memudahkan para pembaca untuk memahami karangan tersebut gitu. Nah, sebelum membuat karangan, kita harus mengerti pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan ini merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran utama dan pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Fungsi kerangka karangan itu memudahkan pengendalian variabel, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh.
mencegah ketidaklengkapan bahasan, mencegah pengulangan pembahasan ide. Manfaat kerangka karangan. Karena metode ini membantu setiap penulis untuk menghindari semua kesalahan-kesalahan yang nggak harus dilakukan sama para penulis. Penulis itu menyusun kerangka secara teratur. Jadi para penulis itu menyusun kerangka-kerangka secara teratur dan rapi supaya mudah gitu. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda. Jadi biar penulis tuh mudah gitu menciptakan adegan-adegan yang berbeda. Misalnya di adegan yang pertama ini si A pergi, di adegan yang ini si B sukses gitu, seperti itu ya. Terus menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali bahkan lebih. Jadi tuh menghindari adegan-adegan, misalnya di episode awal nih si A udah pernah nih pergi, ntar di episode selanjutnya si A pergi lagi gitu. Jadi menghindari kesamaan gitu. Jadi menghindari semuanya deh. Terus memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan presentasi selanjutnya kepada Nur Aida Afifah. Untuk Nur Aida Afifah, saya persilahkan. Selanjutnya adalah adapun beberapa langkah-langkah sebelum kita membuat kerangka karangan. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok-pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Kalau tema, cakupannya itu lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat. Sedangkan judul lebih kepada penjelasan awal isi karangan yang akan ditulis. Nah, tema sangat terpengaruh terhadap wawasan si penulis. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak pula aktivitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. Namun, bagi pemula yang akan membuat tema, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Ada 3 hal-hal. Jangan mengambil tema yang bahasannya terlalu luas. Pilihlah tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Pilihlah tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Itu adalah 3 hal yang harus diperhatikan bagi pemula untuk membuat tema. Syarat judul yang baik adalah ada 4. Yang pertama harus relevan. Judul harus mempunyai ikatan atau nyambung dengan tema yang sudah kita tentukan. Judul harus dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi buku atau karangan. Judul harus singkat dan judul tidak provokatif. Nah, contoh dari tema dan judul ini adalah ketika kita ingin mengambil tema, contohnya adalah kesehatan. Nah, kita bisa membuat judulnya itu bahaya merokok atau pentingnya olahraga di kehidupan gitu. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data atau bahan. Setelah kita mendapatkan tema yang kita buat, kumpulkan bahan-bahan untuk menulis karangan. Bahan-bahan yang dimaksud adalah topik yang ada kaitannya dengan tema yang telah ditentukan. Contoh, ketika kita menentukan tema tentang kesehatan, maka kita bisa mengumpulkan bahan atau topik seperti pengertian kesehatan, cara agar selalu sehat, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga adalah menyeleksi bahasan. Setelah semua bahan terkumpul, kita bisa menseleksi topik atau bahan yang bisa diangkat atau bisa kita buang karena kurang penting. Nah, kita juga bisa menentukan topik yang bisa dikembangkan kembali menjadi sub-sub topik. Hal ini dilakukan agar karangan kita tetap sesuai jalur tema dan memiliki isi yang padat. Langkah-langkah yang keempat adalah membuat kerangka. Setelah kita menentukan topik apa yang kita tentukan,
Susunlah topik-topik tersebut secara sistematis dari topik yang paling penting terlebih dahulu dengan cara memberikan penomoran. Langkah yang kelima adalah mengembangkan sebuah kerangka karangan. Nah, setelah kita membuat outline atau kerangka karangan, sekarang waktunya kita untuk mengembangkan karangan tersebut. Kembangkanlah topik-topik yang kita susun tersebut dengan menggunakan bahasa dan konjungsi yang tepat agar karangan tersebut menjadi karangan yang baik. Nah, selanjutnya adalah ini contoh kerangka karangan. Bisa kita lihat ini adalah penomoran-penomoran seperti yang kita bahas di langkah-langkah membuat kerangka karangan. Seperti ini contoh kerangka karangan. Selanjutnya adalah contoh karangan. Nah, dari contoh karangan ini, itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita susun topik-topik di kerangka karangan sebelumnya. Catatan, merangka karangan yang baik adalah merangka karangan yang urut dan logis. Bila terdapat ide yang bersilangan, maka akan mempersulit proses pengembangan karangan. Sekian penjelasan sharing materi tentang perencanaan karangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.